kerangka konseptual. Kerangka konseptual adalah suatu konstitusi, suatu sistem koheren dari hubungan antara tujuan dan fundamental yang dapat mendorong standar yang konsisten dan yang menjelaskan sifat, fungsi, dan keterbatasan akuntansi keuangan dan laporan keuangan. Tujuan kerangka konseptual yang pertama yaitu memberi petunjuk dalam menyelesaikan perselisihan yang meningkat selama proses penyusunan standar dengan mempersempit pertanyaan, apakah standar telah sesuai dengan kerangka konseptual atau tidak. Yang kedua, menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen atau penanggung jawab manajemen atas sumber data yang dipercayakan kepadanya. Yang ketiga, menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan kinerja, suatu perubahan posisi keuangan, suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dan pengambilan keputusan ekonomi. Yang keempat, tujuan objektif dimulai dengan lebih banyak berfokus pada informasi yang berguna bagi para investor atau kreditor dalam membuat keputusan. Fokus ini lalu menyempit pada kepentingan investor dan kreditor atas prospek penerimaan kas dari investasi mereka dalam atau dari pinjaman yang telah mereka berikan ke entitas bisnis. Kerangka kerja konseptual. Konsep kerangka konseptual 1. Kualitas primer. A. Relevansi. Agar relevansi informasi akuntansi harus mampu membuat perbedaan dalam sebuah keputusan. B. Keandalan. Informasi dianggap andal jika dapat diverifikasi, netral, disajikan secara tepat, secara bebas dari kesalahan dan bias atau penyimpangan. C. Keberdaya ujian atau variability. Informasi harus dapat diuji kebenarannya berdasarkan pada objektifan dan konsensus. D. Kenetralan atau neutrality informasi akuntansi dimaksud untuk memenuhi tujuan berbagai kelompok pemakai. E. Kejujuran penyajian atau representational faithfulness, adanya kesesuaian antara fakta dan informasi yang disampaikan. 2. Kualitas sekunder. A. Keberdayaan bandingan. B. Konsistensi. Conceptual framework. Definisi conceptual framework merupakan suatu sistem koheren yang terdiri dari tujuan dan konsep fundamental yang saling berhubungan dengan menjadi landasan bagi penetapan standar yang konsisten dan penentuan sifat, fungsi serta batas-batas dari akuntansi keuangan dan laporan keuangan. Conceptual framework diterima secara universal dan dapat menjadi landasan pertimbangan penyelesaian masalah. 1. First level at basic objektif untuk menyediakan informasi. A. Yang berguna bagi mereka yang memiliki pemahaman memadai tentang aktivitas bisnis dan ekonomi untuk membuat keputusan investasi serta kredit. B. Untuk membuat investor yang ada dan potensial, kreditor yang ada dan potensial, serta pemakaian lainnya dalam menilai jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus kas masa depan. C. Tentang sumber daya ekonomi, klaim terhadap sumber daya tersebut, dan perubahan lainnya. 2. Second level, fundamental konsep. A. Kualitatif karakteristik. B. Elemen. 3. Third level, recognition dan measurement konsep. A. Basic assumption. B. Basic principles of accounting. C. Constraint. Conceptual framework IASB and FASB. IASB and FASB bekerja sama untuk membuat conceptual framework yang menyediakan dasar untuk standar akuntansi di masa yang akan datang yang bersifat principle based, internally consistent, dan internationally converged.
berlaku secara internasional yang menghasilkan laporan keuangan yang memberikan informasi kepada investor untuk membuat keputusan. Sampai saat ini proyek tersebut telah mengidentifikasi objektif atau tujuan dari financial reporting, karakteristik kualitatif dan kualitatif atas informasi laporan keuangan. Oke teman-teman, sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Karena berhubung waktu untuk Zoom kita sisa 9.